Hai guys. Jadi kita mau jalan-jalan ya kan. Ini kan karena udah new normal lagi di sini. Tapi ya gini di kendaraan harus pakai masker ya kan. Panas banget. Iya. Tiap di kendaraan pakai masker, masuk toko pakai masker. Aduh masker terus tiap hari, tiap detik. Yaudah, kita mau kemana nih? Kita mau ke di sini main-mainnya nggak ke mall, jadi kita mainnya ke danau. Oke deh, pokoknya kalian ikutin terus. Guys, kita lagi mau ini nih sekarang mau panen ceri liar. Panen colong. Metik, bukan panen. Mau metik ceri liar, tapi dia tinggi banget nih. Tuh merah-merah tuh, aduh seger. Tapi dia tinggi banget nih. Gimana ya ngambilnya nih? Terus buat anjir. Iya. Dekat. Akhirnya guys, si Nisa berhasil menangkap ceri. Rasanya. Coba, kayak apa rasanya? Pahit anjir. Coba. Nah, ini tuh ceri yang untuk burung. Coba kalau kita cobain. Coba guys, kita cobain nih. Sumpah anjir. Nih kita cobain ya. Pahit subara. Rasanya tuh gini loh. Aduh, zong banget. Dia ada manisnya, ada asamnya, tapi ada pahitnya gimana dong? Lebih strong. Ya gagal kita. Gagal, dadah, ada pohon ceri. Ya udah, pokoknya ntar kalau ini kita cariin aja ya ladang stroberi, kita panen stroberi. Guys, kita lagi piknik nih di deket-deket danau. Tuh. Nih ya, di danau ini nih udah kayak balik lagi normal lagi tuh kan. Orang-orang udah pada kumpul-kumpul lagi, berjemur ya kan, lagi musim-musim summer gini. Terus kalau kalian nih gimana nih di kampus nih? Udah balik normal belum? Hai guys, Caila. Kalau misalkan di universitas itu sejauh ini kelas-kelasnya semua masih online. Jadi belum ada normal-normalnya lagi lah, bisa dibilang gitu. Belum boleh juga sebenarnya sejauh ini sama pemerintah setempat dan Pemda setempat juga untuk adanya kelas langsung di kampus. Semua juga kegiatan-kegiatan belajar mengajar, termasuk orang-orang yang lagi nulis skripsi juga belum boleh duduk di universitas. Dan bagi mereka yang mau minjem buku atau mau balikin buku, itu cuma udah boleh masuk, balikin, tapi nggak boleh duduk situ. Terus kalau untuk ujiannya sendiri itu sejauh ini peraturannya juga masih belum boleh ada ujian tertulis di kampus. Jadi semua masih bakal online dan virtual. Kelas-kelas online-nya pun juga nggak tiap minggu gitu loh. Dan bisa jadi karena beda jurusan juga kali ya. Masing-masing jurusan juga punya ketentuannya masing-masing. Masing-masing fakultas juga punya jadwalnya masing-masing. Tapi kebetulan fakultas dan jurusan gue itu kebanyakan kita harus belajar sendiri, kuliah sendiri, dan susahnya itu di situ. Jadi kalau misalkan kelas online cuma beberapa minggu sekali, selebihnya kita harus belajar sendiri, nugas, dan entah kenapa nugasnya tuh juga lebih intens daripada kalau misalkan kuliah biasa. Ya itulah emang namanya kuliah di Jerman tuh sesusah itu sebenarnya. Kalau di Hochschule-nya tuh gimana? Bisa tanya Petris. Nih Pet. Iya. So ya, halo. My name is Patricia. Jadi gue baru pindah ke Augsburg ini Oktober lalu. Terus kalau di Hochschule kita ujian gak boleh online. Jadi kalau mau ujian mesti datang ke sekolah. Nah gimana mau datang ke sekolah, orang lagi Einschränkung? Ya datang aja. Kalau di Hochschule sih kita karena mesti Abstandhalten, jadi butuh ruangan yang jauh lebih gede kan. Jadi kita tesnya di Mensa. Tesnya di Mensa, terus pakai masker, terus sebelum orang-orang masuk mesti ruangannya, mejanya, kursinya, semuanya lah mesti dikasih desinfektan biar aman bro. Terus sebelum masuk juga tiap ruangan ada cairan desinfektan buat tangannya, buat anti corona ya gitu deh. Terus untuk Vorlesung seperti biasa itu online. Kalau Hochschule itu kan ditekankannya itu praktikum. Contohnya kalau gua belajar Wirtschaft Informatik,
itu ada programming. Nah, programmingnya itu biasanya gue tiap minggu ada praktikum. Tapi sejak corona ada, kita nggak bisa praktikum dong, nggak bisa datang ke sekolah. Akhirnya ya praktikumnya lewat Zoom. Terus biasanya mesti tugasnya mesti dikumpulin. Tapi sekarang nggak. Itu sih kalau mau dibilang keuntungan corona itu nggak terlalu banyak tugas. Jadi keuntungan corona itu bisa tugas lu jadi dikit, atau beban buat lu belajar tuh bisa lebih banyak karena lu mesti belajar sendiri. Dan ya nggak kayak biasa ya, kalau biasanya kan bisa tanya teman langsung, tapi sekarang nggak. Itu deh. Asih. Nah, jadi seperti itu guys penjelasan dari teman-teman yang kuliah di Universitas dan Hochschule di Jerman. Kayak gitu. Mungkin diantara kalian juga yang tinggal di Jerman bisa share ya pengalaman kalian di bawah. Kan kali aja tiap universitas, tiap kota bisa beda-beda aturannya. Nah, itu kalian bisa share di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa tahu jadi keadaan di tempat kalian tuh kayak gimana. Kita jalan lagi yuk, keliling-keliling. Yuk, nih nanti kita ajak kalian jalan-jalan. Jadi buat yang kangen lihat-lihat orang berbikini di video gua tuh. Salah satu perbedaan paling jelas antara bule sama orang Asia itu, kalau misalkan bule lihat deh. Jangan diliatin, nanti gue di amuk masa. Pasti ini nyarinya matahari. Ya. Kita nih duduknya kita di bawah pohon. Tapi kalau gue mah kondisional ya, kalau gue lagi sama orang-orang ini, gue bisa di sini. Tapi kalau misalkan lagi jalannya sama si kelek tuh berjemur-jemur tuh di bawah matahari ya kan. Jadi gue mah kondisional aja, tergantung jalannya sama siapa. Sama bule apa sama orang Asia. Tapi emang kalau lagi jalan-jalan santai gini enakan emang di tempat adem sih. Soalnya sekarang tuh emang lagi panas banget sebenarnya. Sekarang gue sama Nisa nih lagi mau rendam kaki ya Nis ya? Lagi mau cuci monyet, kaki. Aduh. Tuh guys, kalian lihat gak sih orang-orang di belakang gue itu? Awas Nisa, nih kalau kalian mau lihat tuh pada berkutang-kutang ria gitu loh, berbikini lah. Nyamuk kebon. Nggak tahu, tapi itu bukan nyamuk. Makanya mandi. Banyak nyamuk ya? Banyak guys. Nggak, itu karena parfum. Banyak banget guys. Jadi tadi kita kan di sebelah situ ya, di seberang situ. Terus kita tadi jalan-jalan, muter-muter sampai sini, tapi gerbangnya ditutup yang di sebelah situ. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan lagi kayak gitu. Palingan gue kasih lihat aja ya, gimana suasana di sini di danau. Semoga aja nanti gue nggak di stop orang ya, soalnya takutnya di sini kan banyak anak-anak juga ya kan. Nah biasanya orang-orang di sini tuh kalau misalnya banyak anak-anak terutama nih ya, mereka nggak mau sampai muka anak-anaknya itu bergentayangan di media sosial. Kenapa mereka suka ketawa gue dong? Ini ya pemandangan ini kalau dibikin vintage bagus sih. Hai, jadi sekarang kita udah di tram, udah di stasiun Bahn. Ya, seperti yang tadi gue bilang kan di awal, kalau di, oh iya lu nggak nampak ya? Tuh, bandel nih nggak pakai masker. Jadi emang peraturannya di sini kalau kita masuk ke kendaraan umum, masuk ke ruangan tertutup gitu, kita harus pakai masker selalu. Yaudah pokoknya makasih banget ya untuk kalian yang udah ngikutin kita dari tadi. Bye. Makasih untuk kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao. Bisa. Hai. Jadi hari ini gue pengen ngajak kalian lagi nih jalan-jalan ke danau, tapi danaunya beda ya, bukan danau yang kemarin, tapi di tempat lain. Tapi di sini danaunya nggak serame yang kemarin sih, lebih sedikit orangnya mungkin karena emang letaknya juga kali ya di pinggiran kota banget.
Jadi ini udah keadaan new normal ya. Gue kirain tuh summer kali ini beneran orang-orang tuh nggak boleh keluar sama sekali, terus di rumah aja, bener-bener di rumah. Tapi lama-lama ternyata kita boleh keluar-keluar. Terus walaupun ya kalau misalnya kita keluar tuh harus pakai masker di tempat tertutup, misalnya di toko atau di kendaraan umum tuh kita harus pakai masker. Kalau misalnya di tempat umum yang terbuka kayak gini, walaupun dempet-dempetan tuh kayak kemarin tuh kan dananya lebih gede, udah gitu orangnya juga lebih banyak, dan antara satu orang dengan yang lainnya tuh berjemur dempet-dempetan gitu. Walaupun kayak gitu mereka juga nggak harus pakai masker ya. Ya kali masa berenang mau pakai masker. Iya sih, tadinya gue kirain bakalan summer ini kayak mati gitu loh. Kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke tempat umum sama sekali. Tapi ternyata untungnya ya paling enggak gitu loh, paling enggak kayak keluar ke danau itu kita masih boleh. Walaupun sekarang keadaannya kayaknya masih belum boleh deh kalau kita kayak liburan ke luar negeri kemana. Ke Austria mungkin masih bisa ya, ke Austria atau Eropa yang sekitarnya gitu. Cuma kalau udah yang liburan ke Asia, ke Bali gitu misalnya, kayaknya sih belum boleh untuk saat ini. Kayak gitu. Nih bule begini nih, kalau ngeliat matahari langsung dia kelekaran begini. Ya, si Kelek balik duluan. Dadah. Dadah. Bye-bye.